yang diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasul. Karena salat tarawih itu sudah saya jelaskan kan, terbagi menjadi 3. Ada tarawih ala Nabi, ada tarawih ala sahabat, ada tarawih ala kita. Tarawih ala Nabi sedikit rakaat, panjang bacaan. Tarawih ala sahabat banyak rakaat, sedang bacaan. Tapi sedangnya bacaannya para sahabat ba'da isya sampai hampir fajar. Sedangnya itu. Kalau tarawih kita sudah memilih pendek rakaatnya, kemudian pendek pula bacaannya, singkat pula gerakannya. Itu namanya tarawih, apa namanya? Kalau kantor pos itu namanya kilat. Kilat khusus. Ya kan ada kilat khusus. Kita ini kilat khusus tuh biasanya. Karena mengambil yang sedikit rakaatnya, yang pendek bacaannya, yang kilat gerakannya, yang 7 menit 23 rakaat, yang kedengaran suara waladhdallin sama aminnya. Lah ini yang terjadi dengan kita ini. Padahal Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kan begitu. Macam mana salatnya Nabi? Okelah kita jangan bercerita tentang polemik soal rakaat, karena rakaat itu kan macam-macam ya pendapatnya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menukilkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tarawih itu 11 rakaat dengan witirnya. Ada yang mengatakan 13 rakaat dengan witirnya. Ada yang mengatakan 21 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 23 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 39 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 41 dengan witirnya. Ada yang mengatakan 49 dengan witirnya. Kalau jumlah rakaat memang khilaf. Tapi di masyarakat kadang-kadang gara-gara yang 23 dengan yang 11 itu tak mau sapa-sapaan tuh kadang-kadang. Saling salah-salahkan. Bahkan waktu kemarin saya daurah di Tanjung Uban, habis ngisi kajian waktu subuh, datang orang tua tanya sama saya, Ustaz, saya sah nggak sholatnya, katanya. Apa saya ulang lagi sholatnya? Kenapa Pak? Saya semalam sholat dengan imam yang 11 rakaat, katanya. Jadi saya kepikiran sampai sekarang, kan, katanya. Waktu bulan Ramadan kemarin, 1 bulan saya kepikiran dengan imam yang 11 rakaat, katanya. Jadi apa yang Bapak lakukan? Aku tambah sendirilah tengah malam biar 23, katanya. Takut gak sah, katanya. Ini kan sibuk saja masalah khilafiyah soal rakaat, kan begitu. Kenapa disibukkan soal jumlah rakaat? Tidak dipertanyakan soal cepatnya, tidak dipertanyakan soal tidak tumakninahnya, tidak diperbincangkan soal amburadul bacaannya. Kan harusnya itu yang diperhatikan itu. Buat apa banyak rakaat kalau amburadul salatnya? Atau yang sedikit rakaat makin kilat pula salatnya. Kalau tidak dapat khusyuk dan tumakninah, kan percuma saja kita salat tarawih itu. Apalagi yang di YouTube 7 menit 23 rakaat, apa enggak sakit pinggang tuh habis sholat tuh? Padahal sebenarnya inti daripada tarawih itu kan mencari pahala, bukan mencari rakaat, kan begitu. Kita kan mencari pahala di situ. Makanya kalau kita lihat beberapa riwayat yang bicara tentang salat tarawih ini. Contoh pamannya riwayat Abdullah ibn Abi Bakar. Dia mengatakan, sami'tu abi, aku mendengar, kata Abdullah ibn Abi Bakar, ayahku berkata, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyami fanasta'jilul khidmah bit ta'ami makhafatal fajri. Kami bubar di bulan Ramadan dari salat tarawih itu dan buru-buru kami pulang untuk menyediakan sahur karena takut fajar menyingsing, katanya. Berarti kan salatnya ba'da isya sampai mendekati fajar itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijelaskan membagi 1 malam itu dengan 3 imam tuh.
mulai dari ba'da isya sampai mendekati fajar. 3 imam gantian, Tamim Ad-Dari, Ubay ibn Ka'ab dan salah seorang sahabat. Bahkan dijelaskan oleh Sa'ib ibn Yazid. Sa'ib ibn Yazid dia mengatakan, amara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Ubay ibn Ka'b wa Tamiman Ad-Dari. Kata Sa'ib ibn Yazid, Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'b dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan fi Ramadan, agar keduanya mengimami manusia dengan 11 rakaat di bulan Ramadan. Fa kana al-qari yaqra'u bil mi'in, maka setiap imam membaca ayat di atas 100 ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi, sampai lamanya salat kami sampai berpegangan dengan tongkat. Min tulil qiyam, karena panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kami tidak berpaling kecuali sudah hampir mendekati waktu fajar. Itu sahabat. Ya. Saya kira kalau kita hidup di zaman sahabat, risen tuh salat tarawih kita. Lama kali. Di zaman sekarang gara-gara imam membaca Al-Baqarah saja dibuat 11 rakaat, itu sudah komplain makmum tuh. Boleh jadi dipecat besoknya sama pengurus masjidnya tuh. Karena menjadikan buyar jamaah. Betul kata Ibnu Taimiyah, walaupun memang disunnahkan panjang, tetapi harus lihat-lihat makmum juga di belakang. Tetapi walaupun demikian, inilah sebenarnya kesempatan kita untuk lebih berlama-lama berkhalwat dengan Allah, berjumpa dengan Allah saat solat. Makanya ada orang yang merindukan ketika solat itu ingin solat di Masjidil Haram katanya. Imamnya enak, panjang, gak terasa. Ini di masjid ini sudah suaranya gerebek, panjang lagi. Kadang-kadang mau diganti aja itu imam tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah menunjukkan bagaimana orang-orang salaf di situ luar biasa ketika mereka melaksanakan salat tarawih. Karena saya nasihatkan antum, baik anda yang berkeyakinan 11 rakaat, 21 atau 23 rakaat, pokoknya kalau sudah imamnya anda yang 23 bermakmum kepada yang 11 atau sebaliknya, selesaikan sampai selesai, sampai imam berpaling. Karena hadis mengatakan, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang salat bersama imam jamaah tarawih, kemudian la yansarifu hatta yansariful imam, la yansarifu hatta yansarifal imam, sampai dia berpaling ketika imam berpaling. Kata Rasulullah SAW, kutiba lahum qiyamatil kalailati, maka akan dicatat solat malam semalam suntuk. Jadi kalau solat di Muhajirin ini antum jadi makmum 11 rakaat pamannya, selesai imam antum selesai, maka sama dengan antum solat dari isya sampai subuh, itu pahalanya. Makanya rugi kalau seandainya kemudian berpikir umpamanya nantilah saya mau witir di rumah sajalah, yang 8 pamannya baru 8 rakaat, 3 rakaatnya kan witir. Saya witir di rumah. Jangan witir di rumah, witir bersama imam. Kalau di rumah mau solat qiyamul lail silakan, tapi jangan diulang witirnya, supaya kita mendapatkan pahala semalam suntuk, gitu maksudnya. Ini juga tarawih ini bagian daripada adab sunnah yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apalagi adab yang sunnah selain daripada tarawih, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu juga bagian daripada adab sunnah. Makanya kalau kita lihat beberapa para ulama salaf yang disebutkan oleh para ulama, contoh di sini, karena Sufyan Ats-Tsauri yaqul, Sufyan Ats-Tsauri berkata, apabila datang Ramadan, innama huwa it'amu ta'am wa qiraatul Quran, hanya 2 amalan yang sangat difokuskan beliau, memberi makan orang yang berpuasa dan memperbanyak baca Quran. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala, idza dakhala asy-syahrul karim yatruk al-haditha wa mujalasata ahli ilmi.
Imam Malik kalau datang bulan Ramadan tinggalkan hadis, dia tinggalkan bermajlis bersama orang-orang saleh, kemudian dia pun fokus membaca Quran dengan mushafnya. Padahal dia hafal Quran, tapi dia tetap memegang mushaf. Kenapa? Supaya fokus baca Qurannya. Sebab kalau tanpa mushaf takutnya melamun kemana-mana. Ya. Kemudian juga Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, yakhtimu fi Ramadan fi nahari kulla yaumin khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalathati layalin bi khatmah. Imam Bukhari itu kalau bulan Ramadan siangnya dia hatamkan 1 kali, malamnya setelah tarawih 3 malam 1 kali. Bahkan dijelaskan oleh muridnya Imam Syafi'i, Rabi' ibn Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan dia hatamkan 60 kali selama sebulan. Artinya siang 1 kali, malam 1 kali. Kemudian juga Al-Walid ibn Abdul Malik yakhtimu fi kulli thalathin. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kemudian Abu Awana rahimahullah ta'ala mengatakan, syahidtu Qatadah yudarrisul Quran fi Ramadan. Aku menyaksikan Qatadah dia fokus hanya mengajar Quran saja. Bahkan Sa'id ibn Zubair yakhtimul Quran fi kulli lailataini. Sa'id ibn Zubair menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Lihat bagaimana para ulama salaf, ada yang 1 malam sekali, siang sekali, ada yang 1 malam dan siang sekali, ada yang 2 malam 3 malam sekali, dan begitu seterusnya. Walaupun ini menjadi polemik para ulama, kan ada hadis yang mengatakan tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Seperti nasihatnya Rasul kepada Abdullah ibn Amr ibn As, dan mengatakan engkau jangan menghatamkan Quran lebih kurang dari 3 hari karena engkau tidak akan paham. Sekarang kalau kita melihat di sini, Imam Syafi'i siang sekali, malam sekali. Imam Bukhari siang sekali, malam 3 malam sekali. Apa tidak menyelisih hadis Nabi ini? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali beliau menjawab, ya, bahwa boleh seseorang itu menghatamkan sehari sekali atau sehari 2 kali di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah syarafu az-zaman, memiliki kemuliaan waktu. Adapun di luar Ramadan kalau bisa jangan. Tapi di bulan Ramadan karena ada kemuliaan waktu, maka dibolehkan, kata beliau, bahkan disunahkan. Jadi mumpung bulan Ramadan, selain daripada puasa, perbanyak baca Quran, gitu maksudnya. Dan sering saya bagi-bagi, orang terhadap Quran itu kan ada 3. Ada yang mampu membaca lancar, ada yang tidak mampu membaca lancar, ada yang sama sekali tak bisa baca. Yang Allah anugerahkan bisa lancar, kejar hataman. Yang penting kuantitas, jangan pikir kualitas. Gak perlu kita baca tafsir, tadabbur Quran, nanti itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, orang yang lancar baca Quran targetnya hatam dengan tartil. Yang kedua, orang yang tidak bisa lancar bacaannya, baca saja. Jangan mikir hatam, baca saja. Karena walaupun dia tidak lancar baca Quran, tetap dapat 2 pahala. Walladzi yatata'u fihi lahu ajran. Siapa yang tertatih-tatih bacaan Qur'annya, tetap dia paksa baca Quran, bagi dia 2 pahala. Pahala membaca Quran dan pahala kesungguhan dia membaca Quran. Bagi yang tidak bisa membaca, dengarkan. Dengarkan orang yang membaca Quran. Setel kaset dari awal Al-Baqarah sampai akhir daripada surah An-Nas, supaya dia juga mendengarkan sampai hatam juga Quran itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepadaku Quran, katanya. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, bagaimana aku akan baca Quran? Quran kan turun kepadamu, wahai Rasul. Kata Rasul, baca saja. Akhirnya dia pun baca, Rasul mendengarkannya. Dan bahkan Jibril turun setiap Ramadan di malam hari kepada Rasul, murojaah. Kadang Jibril baca, Rasul yang mendengar. Kadang Rasul yang baca, Jibril yang mendengar. Bagi yang tidak bisa membaca Quran, yang penting dengarkan. Karena ini bulan Quran, jangan sampai kemudian lemah membaca Quran. Kalau di bulan Quran kita lemah membaca Quran, di luar bulan Quran pasti malas baca Quran.
Karena rangsangan baca Quran di bulan Ramadan itu luar biasa sebenarnya. Maka kejar hataman. Itu yang diwasiatkan para ulama, kejar hataman. Kalau bisa ya sebulan 2 kali lah kita